kadang-kadang jadi satu sindiran ya. Misalnya manusia Pancasila atau aku sudah Pancasila, Anda belum berpancasila. Ya sebenarnya semua partai politik kalau menurut undang-undang itu asas dalam bernegaranya ya Pancasila. Kalau kemudian misalnya ada beberapa partai politik yang punya asas tertentu, misalnya kan ada yang partai politik berdasarkan Islam, itu ada, memang boleh. Tapi itu adalah asas partai. Tapi kalau ketika asas dalam konteks bernegara, ya Pancasila, gitu kan ya, dalam konteks bernegara dan berbangsa, gitu loh. Kemudian misalnya ada apa? Kadang-kadang jadi satu sindiran ya. Misalnya manusia Pancasila atau aku sudah Pancasila, Anda belum berpancasila, gitu kan? Seperti itu kan? Kadang-kadang itu juga dijadikan sebagai satu isu-isu gitu ya, atau istilahnya itu trik atau gimmick-gimmick politik gitu ya. Nah, ya saya pikir itu tidak lepas dari upaya perebutan pengaruh satu ya. Bisa jadi karena itu. Atau bisa jadi juga karena memang kemudian ada melihat banyak persoalan yang real terjadi di masyarakat. Karena begini Mas, jadi ideologi itu kan sesungguhnya itu kan satu konsepsi mengenai sebuah nilai dasar atau norma dasar yang dijadikan pijakan dalam pencapaian tujuan. Tujuan pribadi kah, tujuan kelompok kah, tujuan berbangsa kah, atau tujuan bernegara. Ketika misalnya sesuatu ideologi itu sudah disepakati dan sudah dijadikan sebagai satu pijakan dalam menggapai sesuatu tujuan, lama proses kemudian itu dilakukan, tujuan tak kunjung tiba, tak kunjung didapat. Misalnya kan, kalau misalnya dalam konteks bernegara, bahwa ideologi Pancasila jelas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia itu harus adil. Begitu kan ya? Dari buruh, petani kecil, nelayan kecil, para pedagang, gitu kan? Para saudagar, para pejabat, gitu kan? Mulai dari pemerintahan daerah sampai pemerintahan pusat, kan sama. Yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi misalnya, fakta masih banyak menyisakan, oh ternyata keadilannya sosialnya itu bukan bagi seluruh rakyat Indonesia, masih hanya masih bagi golongan tertentu. Sekarang banyak misalnya para pendemo atau misalnya para yang tidak puas dengan berbagai kebijakan, seolah-olah bahwa yang menikmati keadilan itu baru segelintir orang, sekelompok orang, yang kemudian dikenal dengan oligarki, misalnya nih. Nah, itu bisa jadi akan muncul satu gerakan reideologisasi. Bisa jadi mungkin dulu juga ketika misalnya 65 PKI muncul, itu karena apa? Karena setelah 20 tahun berlalu, misalnya sejak kemerdekaan, kehidupan masyarakat masih belum bisa beranjak dari kemiskinan. Apalagi 48, kalau 48 jelas mungkin perebutan kekuasaan ya, perang dingin gitu. Tapi ketika 65 kan sudah berlangsung 20 tahun kan ya, 20 tahun kemerdekaan. Bisa jadi misalnya saat itu para pejuang masih ada di tahun 85. Dia mengalami peperangan, dia bertaruh nyawa dan lain sebagainya, merdeka sampai dengan 20 tahun kemudian melihat negara belum mampu, misalnya kan mesejahterakan rakyat, maka kemiskinan tambah besar. Bisa jadi muncul proses reideologisasi. Dia mencari ideologi. Kebetulan saat itu, misalnya yang dilirik komunis. Bisa jadi kan? Nah, apakah kemudian ke depan itu akan berulang? Pikiran-pikiran seperti itu, reideologisasi, bisa jadi. Gitu loh. Nah, persoalan kemudian adalah nanti apakah Pancasila ini mampu untuk bertahan? Memelihara kesaktiannya tergantung bagaimana kemudian misalnya negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini setahap demi setahap menunjukkan prestasi pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat semakin sejahtera, masyarakat semakin merasa diadilkan, itu akan terus seperti itu.